Halo, mari sama-sama kita angkat pujian kita yang mengatakan dengan apakah Tuhan kan setia sama Tuhan atas hidup kami. Haleluya, Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
Syukur dan berterima kasih buat apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kami. Terbukti Tuhan pada pagi kali ini kami genap umat-Mu dari tempat ini semuanya bukan karena gagal dan kekuatan kami Tuhan, namun itu semua karena kasih dan kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami ingin masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jikalau ada kuasa gelap, kuasa di udara dan roh jahat Tuhan yang ingin menguasai kami, mengganggu fokus kami di hadapan-Mu, kami sehati sejiwa hancurkan, patahkan itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas Allah, kuasa Allah yang terjadi di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani Engkau Tuhan, pemain musik Tuhan, pemimpin pujian-Mu Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai mereka melalui pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan salam. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah luar biasa. Tuhan kita senantiasa memelihara kita sehingga kita ada sampai pada saat ini. Haleluya. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang mengatakan denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya.
kembali. Pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita angkat pujian kita yang mengatakan Aku akan menang. Dia Tuhan yang banyak dosaku, Dia Tuhan yang mengalahkan maut. Haleluya. Kami yang harusnya mati, kami harusnya binasa, tetapi kami oleh hidup banyak kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapak.
Saat ini kami akan belajar akan tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh menolong kami, firman-Mu yang boleh memotivasi kami, menguatkan iman percaya kami. Bahkan firman-Mu yang boleh memberikan peneguhan-peneguhan atas apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa bila ada segala kuasa kegelapan, roh jahat yang berusaha mengganggu atau mencuri firman Allah dalam hati pikiran kami. Kalau kuasa kegelapan ini kami katakan di dalam nama Yesus, dalam kuasa Allah saja yang boleh menaungi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman dengan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Tuhan, shalom. Tuhan, kita bersyukur di tengah hari ini hujan, luar biasa. Ya, saya pikir ini hari ini waktu saya datang, saya bersyukur Tuhan setelah kita hadir. Firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Tuhan hadir. Dan kita lebih daripada 2 atau 3 orang. Dan saya juga bersyukur apa yang kami alami pagi ini nggak kami sendiri. Ternyata Mama Krista juga alami banjir lokal nih. Jadi bangun tidur langsung ngepel dari setengah 5 pagi sampai jam 7 bersih-bersih. Saya bersyukur kalau kamu sudah selesai dulu, Mama Krista belum. Segala sukacita kita, segala sesuatu kalau kita terima dengan ucapan syukur, kita beroleh kekuatan dan hiburan selalu. Di Tuhan, kita jemaat Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang seri perlengkapan rohani. Ini seri karena kita nggak mungkin bahas langsung selesai. Ya. Kita bahas satu persatu supaya bisa lebih detail. Ya. Kalau minggu lalu kita hanya bahas salah satu bagian, yaitu perlengkapan senjata rohani. Pagi ini kita akan mulai dari bagaimana firman Tuhan menolong saya dan saudara, karena mau tidak mau kehidupan kita akan menghadapi namanya peperangan rohani. Suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, peperangan rohani itu pasti terjadi. Dalam buku itu saya menuliskan bahwa kita semua ingin mengalami kemenangan. Kalau hari-hari ini dalam dunia perpolitikan jangan ada terus bergolak. Dalam dunia ekonomi beberapa waktu lalu kita dengar bagaimana Amerika dengan China perang dagang. Meskipun itu dagang tapi juga sifatnya perang. Bisnis semuanya juga sudah ada namanya persaingan. Nah, hal yang sama juga di dalam dunia rohani. Kita pasti menghadapi namanya peperangan rohani. Ya, Rasul Paulus menuliskan, mari kita baca sama-sama depan, dan lebih cepat kita. Dalam Efesus pasal 16 ayat yang ke pasal 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini yang dimaksudkan untuk kita semua, bahwa pada saat kita selesai mengakhiri sebuah peperangan rohani, dikatakan diharapkan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, iblis melakukan peperangan bukan secara frontal. Dia nggak sekedar hadir dalam wujud genderuwo, pocong, gitu kan, tinggal kita lari. Kalau seperti itu kita tahu itu setan. Tetapi jadi masalah, iblis akan datang dalam tipuan, tipu muslihat. Sepertinya itu baik, sepertinya itu berguna buat kita, tetapi itu adalah tipuan. Sebelum kita lanjut ayat yang ke-12, saya sampaikan kesaksian. Kemarin Ibu Gembala dicek sama Seka. Saya cerita, Seka ini juga pengen dapatkan penghasilan melalui jualan online. Seperti dia kan belajar online. Karena Lia dekat sama kami bisa langsung kontrol ini baik apa enggak. Konsultasinya cepat. Sedangkan Seka karena dia jauh, terbatas konsultasinya. Dulu pernah kami katakan nggak usah lah kamu bisnis, kamu fokus saja sekolah. Nah,
Akhirnya dia hentikan itu dan kemarin dia ulang lagi. Cuma yang jadi pelajaran penting buat Seka, dia tanpa bertanya ke kami dulu, dia langsung ikut join dalam grup online itu. Tetapi di akhirnya nggak sejahtera. Nggak sejahteranya apa? Karena nama daripada online itu demon. Nah, di situ dia mulai gelisah, dia mulai sakit perut, mual. Ada sesuatu yang nggak nyaman dalam dirinya. Dan kita tahu apa arti demon. Demon adalah artinya iblis. Dan dia coba tanya sama ini yang online, kenapa namanya demon? Kemudian dijawab, ya itu hanya sekedar nama. Dia semakin pulas perutnya, ya. Padahal dia sudah bayar adminnya 25.000. Dan akhirnya dia ambil keputusan sendiri, stop. Dia keluar dari bisnis itu, dia relakan 25.000 hilang, dan sesuatu terjadi. Rasa puasnya hilang, rasa kekhawatiran dalam dirinya hilang. Hati-hati, iblis bergerak dalam tipuan. Dan saya sampaikan sama Ibu Gembala, sekarang di dalam dunia secara global, iblis itu bergerak dalam semua bidang. Dia nggak sekedar bergerak dalam dunia okkultisme, tapi dalam dunia bisnis dia juga bergerak, dia juga dalam politik dia juga bergerak, yang masuk dalam semua lini. Nah, kita lanjut. Ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala satunya. Ini yang kita suka. Bahwa kita mengajarkan pada kita, beritakan bahwa kita pasti menghadapi peperangan. Tapi yang jadi masalah adalah apakah setelah kita menyelesaikan segala sesuatunya kita tetap berdiri. Kalau kita kalah, dalam buletin saya tuliskan kita menang, tetapi bawa belur. Nanti sudah bisa cek. Menang bawa belur artinya apa? Ada banyak hari-hari ini ada orang Kristen yang masih bisa ke gereja, artinya menang. Masih bisa baca Alkitab, artinya menang. Tetapi dalam hatinya penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri dengki, penuh dengan rasa amarah. Itu menang tapi bawa belur. Kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin kita berdiri kokoh. Jadilah berdiri tegak. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang benar, berbaju silakan keadilan, kakiku berkasut rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hari ini kita akan belajar poin yang pertama, yaitu ikat pinggang. Buat ini gambar yang masih ada pedangnya, kita hilangkan pedangnya. Ikat pinggang. Saya agak pelan di sini karena kita belajar lebih detail. Ya. Mari kita fokus. Kita akan belajar namanya bahasa aslinya. Di dalam bahasa asli daripada Perjanjian Lama, kita pakai bahasa Yunani, dan saya agak lupa bahasa Ibrani-nya, sehingga saya pakai ini itu namanya Septuaginta. Septuaginta adalah Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa Perjanjian Lama itu pakai bahasa Ibrani. Saya agak lupa baca hurufnya, tapi kalau bahasa Yunani masih ingat. Nah, tadi katakan berikat pinggang
kebenaran. Ya. Di dalam bahasa Yunani perjanjian baru pakai bahasa yaitu kata aletheia. Dan kebenaran ada pakai dua kata ini. Dalam bahasa Yunani ada dua kata, aletheia dan dia dikaiosunen. Ini artinya sama-sama kebenaran. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada perbedaan. Aletheia diartikan dalam bahasa Inggris artinya truth, dan dikaiosunen artinya righteousness. Kalau bahasa Indonesia sama, kebenaran. Nah, kalau kita cek tadi di dalam ayat yang berapa tadi itu, berikan tinggalkan kebenaran, itu memakai kata aletheia, bukan kata dikaiosunen. Dan di dalam bahasa Inggris juga kebenaran pakai kata truth, bukan righteousness. Nah, kita akan belajar di dalamnya. Nah, kita pelan-pelan di sini. Apa yang jadi perbedaannya? Truth adalah sesuatu hal yang benar dan selalu benar. Truth adalah kebenaran yang bersifat hakiki. Yaitu yang dituliskan, truth juga adalah kebenaran yang selalu berlaku di mana saja. Jadi kalau saudara mendapati dalam bahasa Inggris kata truth, itu adalah sesuatu yang benar dan selalu benar. Nah, kita ambil contoh di dalam banyak kita tadi. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran. Pakai bahasa kata aletheia, bukan dikaiosunen atau righteousness. Sedangkan righteousness ini artinya adalah hidup benar atau posisi benar. Ini yang membedakan antara kata truth dengan righteousness. Kalau truth artinya adalah selalu benar, itu adalah kebenaran yang hakiki dan kebenaran yang dipakai. Sedangkan righteousness adalah hidup benar, lebih kepada aktivitasnya, bukan kepada person. Jadi berbicara tentang posisi benar. Kita ambil contoh ayat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini tidak memakai kata aletheia, bukan. Saudara bisa cek dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata righteousness. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada saat kita membaca ayat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita bukan mencari aletheia, bukan, tetapi kita mencari pola hidup yang benar, gaya hidup yang benar. Kita tidak mencari kebenaran hakiki. Kita lihat, lalu aletheia itu sebenarnya seperti apa? Kita ambil contoh lain lagi dalam perjanjian lama. Ini cerita tentang Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai dikaiosunen, righteousness, bukan aletheia. Jadi pada saat Abraham yang mempersembahkan Ishak, maka Tuhan melihat apa yang diperbuat oleh Abraham itu adalah kebenaran. Kebenaran bukan aletheia, tetapi dikaiosunen. Karena itu berbicara tentang perbuatan. Abraham mengambil sikap hidup yang benar. Nah, kita lihat contoh ayat di dalam tentang aletheia. Bedanya di situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan aletheia.
Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan, akulah aletheia, akulah kebenaran yang hakiki. Aku adalah kebenaran yang di mana-mana selalu benar. Meskipun ada orang yang nggak mempercayai, itu relatif. Tetapi pada akhirnya nanti Alkitab katakan, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah truth, Dia adalah aletheia. Dan di dalam bacaan kita tadi, ikat pinggang kebenaran memakai kata aletheia. Pahamnya sampai sini ya. Jadi ikat pinggang ini berbicara tentang aletheia, kebenaran, bukan dikaiosunen, bukan berbicara tentang gaya hidup, bukan. Pada saat Rasul Paulus katakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Kita tidak sekedar bergaya hidup benar, tidak. Kalau kita bergaya hidup benar, pada saatnya kita paham, tidak ada gunanya. Efesus pasal 4 ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, terus atau aletheia, dan berbaju silakan keadilan. Nah, saya simpulkan di sini sebelum kita masuk dalam beberapa poinnya. Dikatakan seorang Kristen yang akan mengalami kemenangan iman harus mengikatkan kebenaran, mengikatkan aletheia, mengikatkan Yesus. Kalau kita ambil garis lurus antara Yohanes pasal 14 ayat 6 dengan Efesus pasal 6 ayat 14, sama-sama pakai aletheia kan? Rasul Paulus tadi katakan apa? Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan aletheia. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, kata Yesus, akulah aletheia. Ya. Apalah di sini? Cara tangkap maksud firman Tuhan. Paulus katakan berikat pinggangkan aletheia. Yesus katakan akulah aletheia. Jadi kalau diambil garis lurus, siapa ikat pinggang itu? Yesus. Bukan seperti yang dilakukan Abraham. Tuhan melihat apa yang diperbuat Abraham kebenaran. Dia kosong. Bukan. Jadi mari kita harus mengikatkan kebenaran di pinggang. Lalu dan jadi pertanyaan buat kita, apa ya jadi maksudnya? Apa keuntungannya atau apa kaitannya, apa hubungannya antara peperangan rohani, kemenangan iman dengan ikat pinggang kebenaran? Apa keuntungannya, apa hubungannya masalah peperangan rohani dengan kita mengikatkan kebenaran, yaitu Yesus dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah karena Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, seperti lagu tadi, kan? Tapi tadi dikatakan, dan Tuhan telah bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan yang menang atas semuanya. Jadi kalau saya dan saudara sebagai orang percaya mengikatkan Yesus, ya, dalam bahasa artian kita menyatu dengan Yesus. Nanti ada beberapa ayat di situ. Maka ada jaminan. Kalau dosa dan maut telah dikalahkan oleh Yesus, apalah arti masalah ekonomi kita? Apalah besar kekuatan masalah dalam pekerjaan kita?
Dosa dan maut adalah masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia. Silakan orang katakan mengalami kebebasan dalam finansial, tapi kalau dia mati dan badai maut, kekayaannya nggak bisa tolong dia. Apa artinya dia memiliki IQ yang tinggi kalau pada saat dia mati dia nggak ada maut? Sia-sia semua. Tetapi Yesus katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada saat kita mengingatkan kita bersatu dengan Kristus, kebenaran aletheia itu ada dalam kehidupan kita, ada jaminan. Pada saat nanti kita mati, mungkin bisa jadi kita sakit dan Tuhan tidak sembuhkan dan kita mati. Tetapi ingat dan percaya bahwa kematian itu tidak akan membawa kepada penghukuman kekal. Karena Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Pada saat hari ini kita menghadapi masalah, bukan berarti kita percaya pada Tuhan kita bebas dari masalah. Sering saya sampaikan, kalau kita percaya kepada Yesus dan kita tidak ada masalah, terlalu manja. Tetapi justru dengan adanya masalah itu akan membuktikan kualitas iman kita. Nanti kita akan bahas itu di masalah perisai iman. Tuhan akan tetap izinkan masalah. Kita ingat doa Yesus, Yohanes pasal 17. Dikatakan, Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari bumi, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi. Yesus sudah tahu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan menghadapi masalah. Pasti, apakah masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah iman, masalah pekerjaan. Setiap orang percaya, apapun posisinya, apakah dia jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, hamba Tuhan lokal maupun interlokal, ya kan? Dia pasti akan ada masalah. Dan Yesus dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengangkat mereka dari bumi, tidak. Tetapi aku berdoa supaya engkau melindungi. Artinya apa? Kita masih harus menghadapi masalah itu. Kita harus menghadapi peperangan rohani itu. Tetapi ada jaminan perlindungan dan kemenangan. Ini yang saya suka. Dikatakan pada saat kita menghadapi ini termasuk lewatan. Perkara yang kedua, mengapa kita mengungkapkan kebenaran? Ya. Untungannya apa? Faedahnya apa? Apa hubungannya antara peperangan rohani dengan ikat dengan kebenaran, yaitu Yesus? Dikatakan Yesus sanggup menolong. Jadi Yesus tidak sedang berdoa supaya Bapa melindungi kita, tetapi Alkitab katakan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18. Dikatakan Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, sehingga dikatakan apa? Ia dapat menolong mereka yang dicoba. Yesus nggak sekedar berdoa, Bapa lindungi anak-anakku, Bapa lindungi para sahabat-sahabatku, Bapa lindungi orang-orang yang percaya padaku. Yesus nggak sedang berdoa itu, tetapi Yesus dia juga akan turun menolong mereka yang dicoba. Lanjutnya, Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jujur, sehebat apapun rohani saya saudara, seberapa banyak jam terbang kita masalah-masalah rohani, jujur kadang-kadang kita bisa lebih.
kadang-kala kita bisa menjadi lesu. Tuhan, aku sudah banyak melayani. Tuhan, aku sudah banyak berbuat baik. Tetapi kenapa balasannya seperti ini? Ya kan? Kita bisa letih. Kita bisa bahkan menjadi tawa. Tetapi Yesus yang sudah mengalami lebih dahulu. Yesus katakan, ayo, kamu datanglah kepadaku. Jangan pergi ke tempat yang lain. Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini keuntungannya. Pada saat kita mengikatkan kebenaran, kita menyatu dengan Kristus, maka kita akan mendapatkan surga daripada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan saya dan saudara dipastikan dapat berbuat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bahasa kiasan di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 tadi, bersikap tinggalkan kebenaran. Bahasa yang Yesus pakai masalah pertanian, itu masalah pertanian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, ya kan? Ini bahasa pertanian. Seperti ranting tidak akan berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok. Hal yang sama juga, saudara tidak akan dapat berbuah. Bahkan kita tidak akan berbuah banyak kalau kita lepas daripada itu. Mari, tidak mungkin ada yang saya kasih, sebenarnya banyak ya. Cuman ini yang paling penting, yang paling krusial dalam kehidupan kita. Pada saat kita memiliki tunggal kebenaran, kita bersatu dengan Haleluya, kita bersatu dengan Yesus. Dipastikan saya dan saudara pasti dapat berbuah, pasti dapat berbuah. Hanya masalah musim. Kadang-kala orang kita sendiri kadang-kala nggak sabar. Tuhan, saya kok seperti ini terus? Tunggu, belum musimnya berbuah. Dan di belakang gereja ada banyak tanaman. Ya. Ada tanaman yang selalu berbuah. Kedondong itu nggak pernah putus. Ya. Tetapi pohon mangga dari 5 tahun baru sekali berbuah. Mangga satunya belum berbuah juga. Pohon jeruk 2 kali berbuah. Padahal masa tanamnya sama. Masing-masing kita berbeda musim. Tidak perlu kita terlalu depresi. Tuhan, mengapa saya kok seperti ini terus? Yang penting melekat dengan Tuhan. Izinkan proses daripada Tuhan itu terjalan di depan kita. Mari saya tidak akan lebar firman Tuhan. Sudah mulai musik. Saya nyanyikan lagu lagi. Silakan menang. Karena kita banyak berdiri, kita nyanyikan dengan iman kita bahwa kemenangan itu ada dalam Tuhan. Saat kita memiliki ketinggalan kebenaran, kita tetap melekat dengan Tuhan, maka dipastikan kita akan tetap berdiri kokoh setelah mengakhiri semua perjuangan. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan Dan
kemenangan itu ada di pihak kami. Karena Engkau Tuhan yang telah menang atas dosa dan maut. Bahkan Engkau telah berjanji pada saat kami menghadapi pencobaan dalam hidup ini, Engkau Tuhan menolong kami, dan Engkau sanggup menolong kami. Saat kami letih dan beban berat, Engkau Tuhan berikan kelegaan, Engkau Tuhan berikan kelepasan bagi kami. Terlebih, kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu ini yang boleh mengingatkan bahwa kalau kami ingin berbuah, kami ingin terus berbuah banyak, hendaklah kami mengikatkan kebenaran. Kami tinggal di dalam Tuhan. Aleluya ini ada dalam kehidupan kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersih menyampaikan firman pada kami ini. Dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang boleh menguatkan kami. Roh Kudus yang terus berbicara atas kehidupan kami. Untuk kami hidup di dalam Tuhan. Untuk kami tidak lepaskan diri dari anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami hari ini mengambil akan ikat pinggang kebenaran itu, yaitu bahwa Yesus melekat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk jaminan yang Tuhan. Mau berdoa untuk umat-Mu, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menolong mereka, apapun situasinya, apapun kondisi kehidupan umat-Mu, baik mereka hadir dalam ibadah pagi ini maupun setiap umat Tuhan mereka yang akan mendengar dan menonton akan daripada video ini. Mari Tuhan, Allah juga yang terus menguatkan iman mereka untuk mereka tidak melepaskan akan kebenaran itu dalam diri mereka. Karena Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Allah yang boleh menolong, memberkati akan para pemimpin bangsa kami. Biarlah anugerah daripada Allah menyatakan di tengah perjalanan akan bangsa ini ada banyak hal yang terjadi, baik pergolakan di dalam ekonomi, pergolakan di dalam politik, bahkan pergolakan dalam keamanan, bahkan di dalam masa pandemi hari-hari ini. Tuhan Allah boleh menolong. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan berikan bagi para pemimpin kami, baik mereka yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tuhan memberkati atas setiap anak-anak Tuhan, baik mereka yang menjadi para kepala daerah maupun mereka yang menjadi orang-orang dekat dengan pemerintah. Biar mereka boleh menyatakan akan isi hati Tuhan. Mereka boleh memberikan sumbangsi yang baik bagi bangsa ini, dan keberadaan anak-anak mereka boleh jadi terang dan terang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk umat-Mu, biar umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Umat Allah di mana saja berada, khususnya dari bangsa ini, mereka terus bertekun berdoa untuk bangsa ini, dan bangsa ini boleh melalui masa-masa yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dan disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan atas setiap orang-orang bersalah. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah karena kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kita akan lanjut ibadah kita dan kehidupan kita seperti biasa. Kita nyanyikan pujian doa Yesus.
damai sejahtera serta sukacita berasal dari surga, serta kekuatan kuasa ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan kasih yang kekal melalui Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan ini, nah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Roh Kudus dari pagi ini, karena Tuhan Yesus Kristus akan kedua kalinya. Bapa, terima kasih.